Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, podcast Perpustakaan Umsida, podcast Bu Dosen. Untuk hari ini kita berkesempatan berbicara dengan Bu Dosen dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang buku terbarunya, yaitu buku ajar Sistem Informasi Akuntansi yang ditulis oleh Bu Imelda Dian Rahmawati SEMAK AK. Selamat datang Bu Imel. Ya, terima kasih. Terima kasih kunjungannya Bu. Ya. Setelah hadir di podcast kami. Ya, senang sekali nanti bisa sharing-sharing ya. Ya, alhamdulillah. Ini gini, untuk yang pertama, untuk judul buku ini tadi cukup menarik menurut saya. Nah, mungkin bisa dijelaskan buku tersebut berisi apa saja itu Bu? Iya. Jadi buku ini ada itu karena pada saat itu saya juga mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Informasi Manajemen gitu. Nah, karena saya juga home base-nya itu di prodi akuntansi, maka saya coba menyusun buku ini tentang buku ajar Sistem Informasi Akuntansi. Itu isinya pasti menarik ya Bu? Ya, jadi sistem buku ini berisikan sebenarnya segmennya sih ke mahasiswa ya. Segmennya ke mahasiswa. Iya, berarti segmennya ke target pembacanya ini nanti ke mahasiswa. Iya. Karena memang buku ini sesuai dengan namanya itu adalah buku ajar, harapannya bisa membantu menyederhanakan bahasan-bahasan yang ada di Sistem Informasi Akuntansi dari berbagai macam referensi ya. Kita tahu bahwa mahasiswa itu sekarang cari yang yang gampang gitu ya, tata bahasanya, istilah yang digunakan, atau ya ini lebih ke ini sih, saya sederhanakan dari materinya, dari kalimat-kalimat dan penjelasannya supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, buku ini mempunyai halaman sekitar 170. Cukup tebal berarti. 170-an lah, 170 halaman ya. Jadi isinya tentang konsep dasar tentang sistem informasi akuntansi, kemudian tentang sistem pengendalian internalnya ya. Jadi memang sistem informasi akuntansi itu satu paket sama SPI-nya, sama sistem pengendalian internalnya. Jadi bagaimana cara suatu perusahaan atau seorang akuntan itu merancang pengendalian internal biar tidak terjadi fraud di perusahaan itu. Bagaimana cara mendetek adanya kecurangan dan yang lainnya. Kemudian bagaimana merancang sistem pengendalian. Nah, di buku ini ada. Kemudian tentang sistem penjualan kredit ya, sistem penjualan atau sistem penerimaan kas itu yang secara kredit itu bagaimana perlakuannya, karena kalau secara kredit itu pasti akan menimbulkan piutang. Nah, seperti itu. Terus bagaimana cara kita untuk bisa melakukan pengeluaran atau pembelian, baik itu secara secara langsung, secara cash maupun secara kredit. Kemudian bagaimana sistem informasi untuk gaji. Nah, gaji ini sangat menarik juga karena setiap perusahaan pasti juga akan mengeluarkan gajinya ya. Nah, bagaimana nih? Menarik ini berarti. Bagaimana cara mengendalikan supaya gaji ini nggak salah sasaran gitu. Jangan sampai ada misalnya HRD-nya yang melakukan kecurangan, jadi melakukan transaksi gaji itu ternyata bukan pada karyawan di perusahaan itu. Bagaimana cara mencegahnya? Nah, seperti itu. Kemudian tentang sistem akuntansi biayanya, dan yang terakhir itu saya singgung sedikit tentang pengembangan sistem informasi akuntansi terkait dengan teknologinya gitu. Berarti cukup lengkap ya ini bukunya, 170 halaman. Iya, sekitar 170 halaman. Oh, sangat menarik ini untuk dimiliki. Lalu mengapa buku ini sangat penting untuk mahasiswa sebagai target pembaca itu sendiri? Ya, jadi mahasiswa khususnya untuk mahasiswa akuntansi ya,
mata kuliah dari sistem informasi akuntansi ini adalah salah satu mata kuliah yang keahlian, ya, mata kuliah keahlian yang harus dimiliki oleh mahasiswa akuntansi. Karena ini adalah bekal pemahaman di SIA ini adalah bekal mahasiswa untuk bisa melakukan misalnya desain sistem informasi akuntansi perusahaan itu bagaimana untuk membuat desain sistemnya itu, karena beda perusahaan beda juga desainnya. Misalnya kalau perusahaan yang memang orientasinya profit misalnya, atau perusahaan UMKM atau rumah sakit atau bahkan lembaga pendidikan, nah itu pasti desain sistem informasi akuntansinya pasti berbeda gitu. Cukup penting juga ya dalam dunia bisnis saat Ya, ini nih pastinya. ya, betul. Karena memang akuntansi itu dibutuhkan di seluruh lapisan entitas bisnis. Ya, entitas Pasti ya, bisnis maupun non bisnis itu pasti membutuhkan akuntansi pasti ada gitu. auditnya Karena juga, kan? karena ada kaitannya sama duit kan, sama keuangan. Kalau dikaitkan dengan audit itu adalah tahapan terakhir dalam laporan keuangan itu sebagai tahap untuk melakukan pemeriksaan dari laporan keuangan. Apakah laporan keuangan ini yang disusun sudah valid, sudah sesuai, atau sudah melaporkan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Apakah dari seperti itu ada ceritanya yang seperti ini ternyata ada temuan nih salah, apa bisa seperti itu, Bu? Sangat mungkin terjadi. Jadi dari laporan keuangan itu pada saat diperiksa oleh auditor ya dengan konsep sistem pengendalian internal, ini akan diketahui bahwa transaksi itu dilakukan secara wajar atau tidak wajar gitu. Kalau tidak wajar pasti akan ketahuan, karena tugas auditor itu akan memeriksa transaksi itu sampai ke bukti dasarnya, sampai ke notanya, sampai ke kwitansinya, sampai terjadinya transaksi ini itu ditimbulkan apa gitu ya. Kalau di perusahaan ada nggak rencana kegiatan ini gitu. Kok tahu-tahu ada kegiatan yang sedemikian besar dibiayai, ada nggak anggarannya? Ini ikut unitnya siapa? Nah, seperti itu. Jadi pasti akan akan ketahuan gitu loh kalau di proses audit. Dan audit itu kalau saat ini itu adalah suatu tahapan yang wajib untuk dilakukan. Dan pihak-pihak yang terkait atau eksternal itu pasti minta perusahaan untuk laporan auditornya mana nih, laporan auditnya mana gitu, untuk bisa menggambarkan performan dari perusahaan itu. Iya, pasti. Kan tapi mungkin nggak, Bu, misalnya ini ada sebuah perusahaan ya, tapi dia menyediakan dua laporan yang berbeda, untuk internal dan yang eksternal. Nah, mungkin aja sih gitu seperti itu. Ketika misalnya ini perusahaan XYZ ada audit dari luar atau mungkin KPP yang kita kenal ya, atau pajak gitu, untuk mengaudit sebuah perusahaan. Iya. Kira-kira mungkin nggak seperti itu, Bu? Sangat mungkin. Itu bisa dibenarkan tidak seperti itu? Nah, ya. Jadi memang ada berbagai macam fenomena sih yang terjadi itu. Jadi kepentingannya juga ada yang menggunakan itu untuk tujuan yang berbeda-beda ya. Misalnya biar nggak ketahuan pajak nih, laporannya apa istilahnya ya istilahnya, atau malah kebalikannya, istilahnya kalau di akuntansi itu ada window dressing gitu. Jadi tidak membuat laporan keuangan itu dengan sebenarnya karena untuk tujuan-tujuan yang lain macam-macam tadi ya. Tapi seperti itu bisa diketahui tidak? Maksudnya ketika sebuah perusahaan membuat dua laporan akuntansi, nah kemudian itu nanti dilihat dari fisiknya. Jadi ada. Kalau hanya dilihat dari fisiknya aja sih pasti nggak ketahuan ya. Gitu ya. Iya, tapi kalau sudah melalui proses pemeriksaan itu pasti akan ketahuan. Mau nggak mau pasti ketahuan. Iya, karena pasti akan dicari dengan dokumen pembandingnya. Misalnya nih, kalau pendapatan, ya penerimaan misalnya, penerimaan itu seharusnya itu misalnya ada 1 miliar gitu, tapi hanya dilaporkan cuma 700 juta misalnya. Nah, pasti kan
auditor itu akan meminta dokumen pembanding berupa apa? Rekening koran dari pihak bank. Dari rekening bank ya. Ya, dari rekening bank itu akan ketahuan loh kok hanya dilaporkan 700 juta. Padahal transaksi yang masuk ini 1 miliar misalnya. Nah, pasti akan ketahuan. Sebaliknya juga kalau itu dibuat terlalu tinggi. Misalnya harusnya 1M tapi dibuatnya 1,3. Nah, Wah, pasti ya. iya, pasti akan ketahuan loh. Ini dasar yang 300 ini dari mana? Ini rekening korannya tidak menyebutkan itu gitu. Jadi Kemarin pasti ada pembandingnya. Oh, gitu ya, Bu. Iya, ini kemarin kan kebetulan ya lagi trending nih. E-Fisher. Oh, yang perusahaan itu ya. Iya, itu online yang di bidang pakan ternak itu ya. Iya, betul. Laporannya kan ketika kita baca di sebelum ketahuan seperti itu surplus, ternyata enggak. Itu gimana nanti? Nah, itu tadi bagian dari window dressing itu gitu. Saya sempat mengikuti kasusnya E-Fisher sih. Iya. Jadi awalnya itu kan dia startup ya. Ya, startup yang sangat berpotensi, bahkan dia dapat award secara internasional gitu. Gimana bawa nama Indonesia keluar? Nah, betul. Makanya itu yang menjadi kekhawatiran para ekonom ya dan para venturer itu, bahwa nanti kalau ada startup lain yang dari Indonesia itu akan mengurangi performanya gitu, karena E-Fisher ini juga investornya juga investor dari negara-negara lain gitu. Jadi kalau nggak salah fraud yang terjadi itu sebesar T ya. Triliunan, sampai triliunan. Nah, itu terjadi karena window dressing. Jadi laporan keuangan yang dibuat itu tidak sebenarnya. Ya mungkin di awal-awal itu surplus, dibuat cantik memang. Untuk apa? Untuk menarik investor agar percaya kepada perusahaan ini bahwa kinerja perusahaan ini bagus. Berarti saya akan berani menginvestkan dana saya di situ gitu. Karena lihat performan dari laporan keuangan itu bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena perusahaan ini atau E-Fisher ini kan harus ngasih bagi hasil. Ya, istilahnya pemegang itu saham ya. Ke pemegang saham harus memberikan dividennya. Ya. Nah, pada saat memberikan dividen karena memang seolah-olah itu surplus tapi mestinya enggak, maka pasti dia akan kesulitan untuk bisa memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, karena memang sebenarnya itu nggak ada duitnya gitu. Ternyata kan digunakan untuk kepentingan yang lain, bukan masuk di perusahaan ya. Kalau nggak salah ownernya juga, foundernya juga terlibat di situ ya. Nah itu eman-eman itu disayangkan karena banyak petani dan perikanan ya, peternak itu yang mengandalkan mesinnya, pakannya dari E-Fisher itu. Kalau melihat ini ya perkembangannya seperti itu. Konsepnya sih bagus ya, tapi ternyata bisa ya seperti itu. Ya bisa saja. Iya. Jadi itu yang itu yang bagian dari sistem pengendalian internal itu yang harus dimiliki oleh mahasiswa, ditambah dengan pendidikan karakter. Nah, di Umsida ini kan kita ada pendidikan karakter. Ada pendidikan karakter yang dikaitkan dengan AIK, keislaman. Iya, keislaman. Karena menjadi akuntan sebagus apapun, seprofesional apapun, kalau dia tidak punya integritas, maka fraud akan terjadi, korupsi akan terjadi di mana-mana, dan itu akan merusak pada suatu sistem apapun gitu, sistem bisnis, sistem sosial dan macam-macam. Nah, itu pentingnya pendidikan karakter terkait dengan profesional apapun ya, tidak harus akuntan sih, saya rasa semua profesi juga harus ada pendidikan dan integritas yang bagus di situ. Baik, terima kasih penjelasannya. Lalu seperti buku-buku yang seperti ini, apakah banyak beredar sejenisnya di luaran sana? Sangat banyak. Sistem informasi akuntansi ini, baik itu dari referensi dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Ya, sangat banyak. Bagaimana membedakannya dengan buku-buku yang lain? Iya, karena buku saya ini adalah terkait dengan buku ajar, maka isinya juga fokus kepada konsep-konsep dasarnya gitu.
Kalau di buku-buku yang lain mungkin sudah lebih bisa applicable ya, bisa dikaitkan dengan aplikasi di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan yang sudah go public gitu. Tapi di buku ajar ini saya masih belum. Jadi belum menyentuh ke sana karena di buku ajar ini saya bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa itu dulu. Dan nanti pengembangannya mahasiswa bisa melakukan riset, bisa studi banding, bisa membaca jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang sangat banyak sekarang. Di perpus banyak itu. Nah ya, ya silakan mahasiswa nanti bisa cari, bisa berkunjung ke perpustakaan, nambah-nambah referensi ya. Kampus 2 juga banyak. Ya, kampus 1, 2, 3 ya. Oke, ya. Kemudian ini Bu, hal yang menarik dalam buku ini, poinnya apa saja yang perlu diketahui sama teman-teman mahasiswa? Iya. Poin yang terpenting tadi yang sudah saya sampaikan bahwa buku ini ada satu bab yang membahas tentang sistem pengendalian internal. Jadi konsep sistem pengendalian internal ini harus dikuasai oleh mahasiswa karena mahasiswa nanti pada dunia kerja akuntan manajemen ya di perusahaan itu dia akan mendesain suatu sistem pengendalian supaya kekayaan atau aset perusahaan ini tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu akuntan yang mendesain dari sistem pengendalian internalnya. Bisa ya begitu? Iya, itu dipelajari di sistem pengendalian internal. Jadi membuat suatu alur ya namanya ada teknik dan dokumentasi sistem nanti di buku ini itu bikin flowchart. Ya, misalnya ada suatu transaksi itu digambarkan berapa unit atau berapa kaitan dengan ada berapa bagian yang terlibat di dalam transaksi ini. Ya, misalnya kalau ada transaksi penjualan, ini yang terlibat itu ada konsumen, ada bagian penjualan, ada bagian gudang, ada bagian accounting-nya gitu ya. Nah, itu tugasnya apa? Nah, di situ perannya akuntan itu membuat flowchart dari transaksi itu. Ini harus kemana, dan pengendaliannya seperti apa. Wajib dipublis nggak sih seperti itu? Ya. Untuk laporan-laporan seperti itu? Ya dipublis. Kan, wajib ya? Ya wajib. Ya, bukannya wajib gitu ya, tapi setiap akuntan dari perusahaan itu harus mampu mendesain dari pengendalian internal yang ada di perusahaan itu. Dan itu mempunyai karakteristik yang berbeda antar perusahaan satu dan perusahaan yang lain karena memang kadang transaksinya kan alurnya juga berbeda. Saya ini pernah baca Bu, yang pernah saya tahu itu seperti laporan keuangan perusahaan. Ini sebut merek nggak apa-apa ya? Ini contoh saja seperti Astra. Itu di websitenya itu pasti ada laporan keuangan tuh di situ. Yeah. Nah, itu fungsinya buat apa seperti itu? Nah, Astra itu harus dipublish gitu ya. Oke. Kan dia juga bisa lah untuk di-save sendiri. Nah, kalau perusahaan ini adalah sudah perusahaan TBK belakangnya atau perusahaan yang terbuka, itu menandakan bahwa perusahaan ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi, kalau perusahaan ini sudah listing di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan ini wajib, istilahnya ada mandatory untuk mempublish laporan keuangannya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan itu kepada stakeholdernya, kepada stockholdernya. Maka wajib dia mempublish laporan keuangan itu di media, baik itu di website maupun di media massa, karena itu adalah mandatory yang sifatnya itu wajib dan harus diketahui oleh masyarakat gitu. Karena dia udah perusahaan terbuka nih, pemiliknya bukan hanya owner dari Astra aja, tapi ada pemilik saham yang mempunyai saham di situ. Di iya, betul. Seperti perusahaan-perusahaan yang AIPO itu ya. Iya, itu yang Garuda kan kayaknya AIPO. Udah lama kalau Garuda. Ya. Jadi itu yang menyebabkan perusahaan yang terbuka itu harus mempublish laporan keuangannya karena itu udah diatur di undang-undang bahwa dia memang harus wajib mempublish laporan keuangan. Tapi kalau perusahaan itu yang belum TBK atau belum terbuka, dia tidak ada kewajiban untuk mempublish laporan keuangannya. Karena kan tanggung jawabnya udah berbeda ya. Ya, itu tanggung jawabnya owner gitu. Tapi kalau udah TBK kan ya banyak pemegang saham yang ada di situ. Itu untuk perusahaan ya Bu?
Ya. Kalau untuk organisasi pemerintah ini saya pernah lihat kayak di kantor desa itu pasti ada tuh. Betul. Nah, kalau di lembaga pemerintah apalagi? Pasti harus melaporkan atau mempublish kepada masyarakat gitu. Apalagi sekarang itu dana desa kan juga cukup besar yang diterima dari pemerintah pusat ke masing-masing desa. Nah, itu adalah sebagai bentuk akuntabilitasnya pejabat desanya itu untuk memberikan informasi kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Ini loh bantuannya sudah berupa sarana prasarana, sudah berupa pembangunan, perbaikan dan lain-lain gitu. Lalu ini pertanyaan terakhir, Bu. Jadi rencana ke depan untuk buku ini, perkembangan fenomenanya yang ada itu nanti mengarah kemana? Iya, buku ini memang saat ini masih banyak kekurangan ya. Kalau di buku ini masih belum ada terkait dengan sistem informasi akuntansi yang berbasis teknologi. Nah, belum ada di sini. Dan mungkin ke depan itu diperlukan referensi yang bisa digunakan oleh mahasiswa maupun masyarakat itu, bahwa sistem informasi akuntansi yang berbasis digital itu seperti apa? Itu kedepannya. Itu ya. Betul. Wah, menarik ini teman-teman. Ya, kalau gitu baik, terima kasih atas informasi dan waktunya untuk Bu Imelda. Sama-sama. Terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo juga telah menyediakan sarana prasarana, dan semoga podcast ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan membantu mahasiswa memahami sistem informasi akuntansi dengan lebih baik ke depannya. Ya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.